Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wassalatu wassalamu ala sayyidil ghurril muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajma'in. Ya Allah ya Haqqu ya Nur ya Mubin awir qulubana binurika innaka ala kulli syai'in qadir. Bibarakati wa karamati wa asrari jami ahli silsilah qadiriyah naqsyabandiyah. Mahad Surya Laya Sirna Rasa PPKN radhiyallahu anhum wa qaddasa sirrahum amin amma ba'du. Hadratal Mukarramin yang mulia para masyayikh ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsyabandiyah. Mahad Surya Laya Sirarasa PPKN Nabil Khusus Sadratu Syekhina Mursyidina Murabbi Arwahina Sultan Aulia fi hadzal zaman As-Sayyid Syekh Muhammad Abdul Ghani Saifullah Maslul Qaddasallahu sirah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan limpahan barokah dan karamah dari guru mursyid kita sehingga kita bisa istiqomah mengamalkan segala amaliyah yang telah dibimbingkan kepada kita semua. Hadirin Mukarramin yang mulia, para staf khusus Syekh Mursyid, para wakil talqin, bil khusus yang dihadirkan membersamai kita pada pagi hari ini, kita doakan para wakil talqin senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk selalu khidmat kepada guru mursyid, para kiai, para satid, para hujaj, para mubalik, para pengurus madrasah TGN Mahad Surya Laya Sirarasa, para petugas manakib, ikhwan, akhwat yang telah membantu terselenggaranya manakib online. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, diberikan keberkahan dan kemuliaan dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Satu waktu Sayyidina Ali yang sering disampaikan oleh guru mursyid sebagai pintu ilmu pertama, pintu pertama, mengatakan bahwa di antara nasihat-nasihat beliau, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Sesungguhnya beliau mengawali nasihatnya dengan taukid, dengan memberikan penekanan. Inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Sesungguhnya dari sekian banyak nikmat dunia, nikmat yang Allah berikan di alam dunia, yakfikal islamu ni'matan. Cukup bagimu Islam sebagai nikmat. Inilah menunjukkan keagungan nikmat ruhani. Karena nikmat Islam itu bukan nikmat jasmani, bukan nikmat jismani, tetapi nikmat ruhani, nikmat batin. Segala nikmat yang ada di alam dunia ini, yang bersifat hissi, yang bersifat lahiriah, yang bersifat zahiriah, nikmat apapun itu, ma'akil wal masyarib, nikmat makanan, minuman, pakaian, sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya, itu terbatas. Segala nikmat dunia pasti akan habis, pasti akan binasa. Kalau nikmatnya yang tidak habis, maka orang yang memiliki nikmatnya yang akan habis, orangnya yang akan habis ajalnya. Inilah sifat daripada dunia, sifat daripada nikmat dunia. Nikmat dunia itu walaupun besar tetapi sesungguhnya kecil. Mengapa? Karena akan habis, karena akan ala kullu syai'in ma khalallahu batilu wa kullu na'imin la mahalata zailu. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah batilu itu batil. Dalam arti tidak wujud secara hakiki. Seperti kita manusia wujudnya kita diawali dengan Adam, tidak ada. Nanti wujudnya kita juga secara jasmani akan berakhir dengan ketiadaan. Inilah yang dimaksud dengan batil. Segala sesuatu selain Allah itu batil. Secara hakiki tidak wujud. Wujudnya diadakan oleh yang maha wujud.
Wa kullu na'imin la mahalata zailu. Dan semua nikmat pasti zailu akan hilang, akan habis, akan rusak, akan binasa. Tapi tidak semua. Semua nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat lahir, nikmat zahir, nikmat hissi, nikmat duniawiyah. Adapun nikmat rohaniyah itu akan tetap. Mengapa? Karena ruh manusia itu ada awalnya tetapi tidak ada akhirnya. Sehingga segala nikmat-nikmat rohani itu akan tetap. Maka sesungguhnya kata Sayyidina Ali, di alam dunia ini, jika engkau hanya diberikan Islam saja, itu cukup bagimu. Menjadi nikmat yang mesti engkau syukuri. Tetapi faktanya, kenyataannya, kita semua tidak hanya diberikan Islam. Dunianya kita diberikan, walaupun berbeda kadarnya masing-masing. Imannya kita diberikan. Bahkan murid-murid Hadratus Syekh tidak hanya diberikan Islam dan iman, atau istilah guru mursyid, Islamnya tidak hanya Islam KTP, tetapi Islam kafah. Inilah kita diberikan nikmat ihsan. Sehingga sempurnalah nikmat kita. Seandainya manusia diberikan Islam saja, seandainya diberikan Islam saja, maka kata Sayyidina Ali, cukuplah. Mengapa? Karena Islam itulah yang akan menyelamatkan ia di akhirat. Bahkan sesungguhnya di dunia dan di akhirat. Inilah kalimatul Islam adalah syahadatu alla ilaha illallah. Islam itu sendiri, gerbang pintunya, Islam lahir, syahadat, la ilaha illallah. Islam kafah, pintunya ada 5 huruf. Ta, lam, qaf, ya, nun, talqin. Intinya juga tetap sama, yaitu kalimat la ilaha illallah. Bedanya, la ilaha illallah didapat yang pertama, Islam KTP itu, atau Islam syariat itu, syahadat itu, min afwahil amah. Didapat dari mana saja, siapa saja bisa mengatakannya. Tetapi Islam yang kafah itu kalimatnya, zikirnya, syahadahnya, atau bahasa kita talqinnya hanya bisa dilakukan sebagaimana dikatakan dalam Fadlul Syuhur, wa talqin birruhil amin. Hanya bisa dilakukan ar-ruh al-amin, itulah guru mursyid. Nah, inilah maka kita sangat bersyukur kepada Allah bahwa kita tidak hanya diberikan nikmat Islam. Kita diberikan oleh Allah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Inilah kenikmatan yang hakiki. Inilah nikmat yang agung. Sebagaimana disampaikan pada pertemuan minggu lalu, ditegaskan oleh Hadratus Syekh, adzikru nikmatum minallah. Bahwa zikir itu sendiri adalah nikmat. Bahwa kita tidak hanya diberikan nikmatul Islam, tetapi kita diberikan nikmat Islam al-kafah yang seperti inilah. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Hadratus Syekh, kepada Allah melalui wasilah Ar-Ruhul Amin, kita diberikan nikmat yang agung, nikmat yang mulia, nikmat yang besar ini. Karena segala nikmat dunia jika tidak diikat, jadi akan habis. Nikmat dunia seberapapun besarnya itu kecil karena akan habis. Nikmat dunia seberapapun banyaknya itu sedikit karena akan habis. Nikmat akhirat sebetulnya tidak sedikit, tetapi karena perhitungan kita manusia, kita terbatas melihat kepada hal-hal yang bersifat material. Kadang nikmat rohani itu terlihatnya sedikit, padahal itu banyak. Nikmat rohani itu terlihatnya kecil, padahal sesungguhnya hakikatnya adalah besar. Para ikhwan, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah maka nasihat pertama Sayyidina Ali, inna min na'imid dunya yakfikal islamu nikmatan. Dari segala nikmat dunia itu cukuplah Islam menjadi nikmat
supaya kita bersyukur bahwa pada hakikatnya, faktanya hari ini kita semua, khususnya murid-murid Hadratus Syekh, tidak hanya diberikan Islam, diberikan segala nikmat. Nikmat lahiriah kita diberi, nikmat ruhaniyahnya kita pun diberi, tidak hanya Islam, bahkan iman, bahkan ihsan. Islamnya tidak hanya Islam syariah, tetapi Islam kafah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kemudian kata Sayyidina Ali, inna minasyughli yakfika ta'atu syughlan. Sesungguhnya dari sekian banyak kesibukan, kalau dilihat pekerjaannya, atau istilah yang lain, dari sekian banyak profesi, yakfika ta'atu syughlan. Cukuplah bagimu taat sebagai kesibukan, taat sebagai profesi, taat sebagai jabatan. Inilah mengisyaratkan, kembali lagi sebetulnya kepada nikmat ruhani itu. Bahwa di alam dunia memang segala sesuatu itu diukur pada umumnya, bagi orang-orang yang hanya melihat kepada hal-hal yang bersifat lahiriah, segalanya diukur dari materi, segalanya diukur dari hal-hal yang bersifat lahiriah. Maka di alam dunia ini kemuliaan itu diukur dengan pangkat-pangkat tertentu. Tetapi kata Sayyidina Ali, profesi yang paling utama atau jabatan yang paling utama bukan jabatan yang ada pada pandangan manusia. Atau bahasa kita di Indonesia jabatan tertinggi adalah presiden. Tetapi di hadapan Allah tidak diukur dengan itu. Maka kata Sayyidina Ali, jika engkau ingin punya profesi, jika engkau ingin punya kesibukan, jika engkau ingin punya pekerjaan, maka cukuplah pekerjaanmu itu taat kepada Allah. Apa artinya? Pekerjaan kita yang mulia atau ya pekerjaan kita yang tinggi di hadapan manusia, tetapi jika kita tidak ibadah kepada Allah. Nah, inilah jabatan tertinggi di alam dunia adalah taat kepada Allah. Ketika kita taat kepada Allah, sesungguhnya kita sedang melakukan pekerjaan yang begitu mulia. Kita sedang melakukan pekerjaan yang paling mulia. Meskipun di hadapan manusia kita tidak mulia, dipandang hina dan lain sebagainya. Inilah profesi yang paling utama bagi seorang manusia adalah taat kepada Allah. Pertama, kita mensyukuri bahwa dengan talqin zikir segala pekerjaan kita menjadi ketaatan. Dengan talqin zikir, dengan zikir yang ditanamkan oleh guru mursyid, dengan hati yang senantiasa hidup ingat kepada Allah, semua pekerjaan kita menjadi ketaatan. Dan ketaatan itu adalah sebaik-baiknya pekerjaan. Ketaatan itu adalah sebaik-baiknya profesi. Taat kepada Allah itu adalah jabatan yang paling mulia. Segala pekerjaan duniawi, bahkan pekerjaan ukhrawi pun sesungguhnya, tanpa hati yang ingat kepada Allah tidak ada artinya. Segala jabatan yang ada di alam dunia ini, jika tidak digunakan untuk taat kepada Allah, mau barangkali mulia di hadapan manusia. Seperti sering kita katakan presiden dan lain sebagainya, jabatan-jabatan yang menurut manusia rela mengejar jabatan-jabatan tersebut, jika tidak digunakan untuk taat, jika hatinya lupa kepada Allah, tidak ada maknanya, tidak ada artinya di hadapan Allah. Inilah kita dididik oleh guru mursyid untuk selalu senantiasa mengisi waktu-waktu kita dengan pekerjaan terbaik. Itulah taat kepada Allah. Meskipun sedang nyangkul di sawah, meskipun ibu-ibu sedang masak di dapur, pekerjaan badannya, tetapi jika hatinya ingat kepada Allah, sesungguhnya ia sedang taat kepada Allah. Jika seperti itu, 24 jam di dalam hari kita berarti sudah selalu penuh dengan ketaatan
kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Inilah pangkal dari semua ini, kembali lagi kepada nikmat rohani yang tadi, bahwa kita tidak hanya diberikan Islam, tetapi kita diberikan iman, kita diberikan ihsan. Islam kita tidak hanya Islam KTP, istilah guru mursyid, tetapi Islam kafah, Islam yang sempurna. Dengan nikmat yang pertama ini, sehingga kita bisa menjadikan semua waktu di dalam hari kita bisa menjadikan semua pekerjaan di dalam hidup kita menjadi ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan sehingga dikatakan auqatuna kulluha Lailatul Qadar. Waktu-waktu kita semua sudah menjadi Lailatul Qadar. Mengapa? Karena senantiasa diisi dengan ibadah, bukan sekadar ibadah lahiriah, tetapi ibadah ruhaniah, hati yang selalu ingat kepada Allah. Inilah profesi kita masing-masing. Sehingga istilah guru mursyid terdengar seperti guyon, tetapi sungguh-sungguh. Guru mursyid itu jidduhu jiddun, sungguh-sungguhnya ya sungguh-sungguh. Berbeda dengan kita murid. Murid terlihatnya sedang sungguh-sungguh, padahal nilai sungguh-sungguhnya murid itu seperti bercanda di hadapan guru sebenarnya. Wa hazluhu jiddun. Guru mursyid itu guyonnya, bercandanya, kelihatannya guyon, terlihatnya sedang melakukan pekerjaan duniawi, makan, minum, dan lain sebagainya. Jiddun, tetapi sesungguhnya sedang sungguh-sungguh, sedang taat kepada Allah. Inilah bahasa guru mursyid, terlihat guyon, kita mah tidak ada yang nganggur. Kita, para salik, pengamal, pikir ini tidak ada yang nganggur. Sering kali banyak ikhwan mengeluhkan, abah saya nganggur, tolong didoakan supaya punya pekerjaan. Apa jawaban guru? Kita mah tidak nganggur. Kita semua tidak nganggur. Ini apa? Inilah pekerjaan kita, zikir kepada Allah. Inilah taat kita, pekerjaan kita adalah taat kepada Allah, yaitu senantiasa berzikir, ingat kepada Allah. Kalau dilihat, kalau hitung-hitungan ekonomis, ya kita melihat, kita bekerja kepada manusia, kita yakin pasti digaji. Masa kita bekerja kepada Allah, kita tidak yakin kita digaji. Inilah pekerjaan yang hakiki, yang sesungguhnya taat kepada Allah. Sehingga dikatakan orang-orang yang bertakwa, yang taat itu faqad faza fauzan azima. Sungguh telah sukses. Kesuksesan yang hakiki adalah taat kepada Allah. Meskipun barangkali di hadapan manusia ia terlihat tidak sukses, ia bekerja biasa-biasa saja, tidak memiliki jabatan yang tinggi dan lain sebagainya. Tetapi jika dia taat, jika dia bertakwa, jika dia senantiasa ingat kepada Allah, sesungguhnya faqad faza fauzan azima, telah mendapat keberuntungan, kesuksesan yang sesungguhnya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah atas segala anugerah yang kita terima pada hari ini dan hari-hari yang telah lalu dan yang akan datang melalui wasilah Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrur Qaddasallahu sirrah. Semoga kita semua senantiasa dijadikan murid-murid yang senantiasa bersyukur kepada Allah, kepada guru, dengan senantiasa mengamalkan segala amaliyah yang telah dibimbingkan kepada kita semua. Terima kasih kepada semua yang telah menjadi wasilah kita semua bisa khidmat pada pagi hari ini, berkhusus kepada Bunda Haya dan kepada Kiai Imam, juga kepada kepada MC yang telah memberikan waktu. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.